Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati, NIM 12016062. Saya berasal dari kelas 3B Akuntansi Syariah. Baiklah, di video kali ini saya memenuhi tugas UAS Ekonomi Mikro, dan adapun yang saya bahas yaitu 7 pembahasan. Yang pertama, permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Kedua, elastisitas. Ketiga, teori perilaku individu. Keempat, teori produksi. Kelima, pasar persaingan sempurna. 6, pasar persaingan monopolistik. 7, pasar oligopoli. Langsung saja, pertama yaitu permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Adapun pengertian permintaan secara umum, permintaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk meminta sesuatu atau meminta barang dalam jumlah tertentu yang akan dibeli atau diminta dengan suatu harga dan waktu tertentu. Dan adapun permintaan berhubungan erat dengan keinginan konsumen terhadap suatu barang dan jasa yang akan dipenuhi. Permintaan konsumen akan suatu barang dan jasa jumlahnya tak terbatas. Dan adapun faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Kedua, harga barang lain yang terkait. Ketiga, tingkat pendapatan dan daya beli konsumen. Keempat, selera masyarakat. Kelima, jumlah penduduk. Dan adapun hukum permintaan yaitu makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Dan adapun pengertian dari penawaran, yaitu penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi bisa dikatakan perilaku penawaran ini merupakan pihak produsen atau penjual. Adapun faktor yang mempengaruhi penawaran, yang pertama itu adanya sumber daya yang tersedia, kedua faktor penjual atau produsen, ketiga harga, keempat harga dan ketersediaan barang sejenis sebagai pengganti, kelima biaya produksi, keenam waktu produksi, 7 kemajuan teknologi, 8 kebijakan pemerintah, 9 pajak dan subsidi. Hukum penawaran yaitu semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Dan adapun keseimbangan pasar sebagai suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan, atau jumlah barang yang diminta sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Pertama, tersedianya barang sesuai dengan yang diminta. Kedua, persediaan barang sesuai penawaran pembeli. Ketiga, keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Keempat, adanya kesamaan jumlah penawaran produsen dan permintaan konsumen. Selanjutnya saya akan membahas tentang elastisitas. Adapun pengertian elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Adapun pengertian elastisitas dan jenis-jenis elastisitas permintaan adalah elastisitas permintaan, suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Dan adapun jenis-jenis elastisitas permintaan, yang pertama yaitu permintaan tidak elastis sempurna, dan yang kedua permintaan elastis. Selanjutnya, pengertian elastisitas penawaran ialah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat perubahan harga. Adapun jenis-jenis elastisitas penawaran, yang pertama itu elastisitas penawaran sempurna, dan yang kedua penawaran inelastis, dan yang ketiga penawaran elastis. Yang ketiga yaitu teori perilaku individu sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi,
pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Dan adapun macam-macam perilaku individu, semuanya perilaku individu pada dasarnya dibentuk oleh kepribadian, pengalaman. Sajian berikut ini akan diarahkan pada 4 variabel tingkat individuan, yaitu karakter geografis, kemampuan, kepribadian, dan pembelajaran. Dan adapun perilaku individu dalam perspektif Islam, landasan yang dijadikan prinsip utama dalam menuangkan perilaku itu bermacam-macam. Salah satunya berasal dari basis agama, yang dalam psikologi itu dikenal dengan psikologi Islam. Islam adalah sumber dari segala sumber dalam pendidikan akhlak. Termasuk di dalamnya adalah perilaku. Dalam hal ini adalah perilaku Islam. Seorang yang memahami Islam dengan benar serta menjalankan segala aturan agama tersebut akan tercermin melalui kemuliaan perilaku yang ditunjukkan dalam bentuk akhlak sehari-hari. Selanjutnya, yang keempat, saya akan membahas teori produksi. Teori produksi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah, faktor-faktor produksi, dan hasil penjualan outputnya. Dan adapun definisi produksi dalam pandangan Islam yaitu Al-Quran dan hadis tentang produksi, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran An-Anbiya ayat 80 dan hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Ibnu Majah. Dan adapun faktor-faktor produksi, yang pertama faktor alam atau tanah, yang kedua faktor tenaga kerja, ketiga faktor modal, dan yang keempat faktor kewirausahaan. Produksi tersebut dapat dianalisa dua teori. Yang pertama produksi dalam jangka pendek, yakni merupakan kurun waktu yang terjadi ketika salah satu atau lebih faktor produksi yang tidak bisa diubah atau tetap. Adapun produksi dalam jangka panjang yaitu suatu produksi yang tidak bisa diukur dengan waktu tertentu, misalnya 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun, dan seterusnya. Selanjutnya saya akan membahas pasar persaingan sempurna. Suatu sistem pasar di mana pembeli dan penjual hadir dalam jumlah banyak, namun tidak memiliki kemampuan atau kekuatan memengaruhi harga. Pasar persaingan sempurna juga merupakan keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar merupakan buah interaksi antara permintaan dan penawaran. Dan adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yang pertama terdapat banyak penjual, terdapat banyak pembeli, bebas keluar masuk, kebebasan untuk mengambil keputusan, setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Terdapat contoh pasar persaingan sempurna yaitu perusahaan beras. Produk beras merupakan kebutuhan pokok. Jumlah penjual dan pembelinya pun sangat baik. Kedua belah pihak tidak punya kuasa dalam menentukan harga beras. Mereka menjadi pengikut harga. Beras merupakan produk homogen dan setiap pembeli maupun penjual memiliki informasi yang lengkap dan sama tentang beras. Perusahaan yang memproduksi beras harus bersaingan dengan banyaknya perusahaan beras lainnya yang memiliki produk sama. Kontribusi perusahaan yang satu terhadap produksi beras secara keseluruhan hanyalah bagian kecil dari jumlah produksi yang sangat besar. Selanjutnya saya akan membahas tentang pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang sangat ekstrim, yakni pasar persaingan sempurna dan monopoli. Untuk itu, sifat pasar ini masih mengandung unsur-unsur sifat dari pasar monopoli dan juga pasar persaingan sempurna. Persaingan monopolistik ini bisa kita artikan sebagai suatu pasar yang mana adanya banyak produsen yang memproduksi barang yang beragam. Adapun ciri-ciri pasar persaingan monopolistik yaitu adanya banyak penjual, produksi barang lebih bersifat berbeda-beda, perusahaan memiliki sifat kekuasaan dalam mempengaruhi harga, pemasukan industri relatif lebih mudah diperoleh. Persaingan promosi penjual yang sangat aktif, memaksimalkan keuntungan dalam jangka pendek, permintaan yang akan dihadapi perusahaan di dalam persaingan monopolistik adalah sebagian dari keseluruhan permintaan pasar.
Keuntungan maksimal akan bisa diperoleh bila perusahaan terus memproduksi sampai pada tingkat tercapainya MC sama dengan MR. Perusahaan dalam hal ini akan mendapatkan laba di atas normal dalam jangka waktu yang pendek, memaksimalkan keuntungan jangka panjang. Keuntungan yang melebihi batas normal akan menyebabkan perkembangan perusahaan di pasar, sehingga setiap perusahaan yang ada di pasar akan menghadapi suatu permintaan yang semakin berkurang pada berbagai tingkatan harga, sehingga keuntungan pun akan semakin menurun ke tingkat normal. Adapun contoh pasar persaingan monopolistik di Indonesia adalah penjualan sepeda motor Honda dan Yamaha. Sepeda motor keluaran Honda selalu dikatakan lebih irit daripada sepeda motor lainnya. Sedangkan motor keluaran Yamaha diklaim lebih memiliki tenaga yang lebih unggul daripada sepeda motor lainnya. Hal tersebut adalah salah satu contoh pada pasar persaingan monopolistik. Kedua brand ini sama-sama produsen sepeda motor. Namun, keduanya memiliki karakteristik produk yang sangat berbeda. Honda cenderung lebih unggul dalam hal bahan bakar karena iritnya bahan bakar yang digunakan oleh mereka. Sedangkan Yamaha akan lebih unggul dalam hal akselerasi selanjutnya. Tinggal bergantung pada pilihan konsumen. Selanjutnya saya akan membahas tentang pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Disebut demikian karena di dalam pasar tersebut jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Adapun ciri-ciri pasar oligopoli, yang pertama yaitu dijalankan dua produsen atau lebih, kedua produk yang dijual homogen dan saling menggantikan, ketiga kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya, keempat harga barang di pasar relatif sama, kelima produsen baru kesulitan masuk pasar, keenam membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Dan adapun jenis-jenis pasar oligopoli, yang pertama itu pasar oligopoli murni atau disebut dengan homogen. Kedua, pasar oligopoli terdiferensiasi. Ketiga, pasar oligopoli non kolusi. Keempat, pasar oligopoli kolusi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.